Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pertama sekali Bang Jolang Kasa, ini merupakan kebijakan yang memang tidak dicontohi oleh para pengambil kebijakan hari ini. Karena sangat disayangkan pada saat katakanlah negara kita hari ini Indonesia kewalahan untuk untuk mendapatkan sumber pendapatan pembiayaan negara. Maka kalau seandainya kita jeli dan mau belajar dari bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, maka ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita semuanya. Pada masa Rasulullah SAW itu tidak pernah kebijakan fiskal itu memang sangat-sangat luar biasa diatur, bahkan itu menjadi concern dari masa Rasul, para khulafaur rasyidin, dan bahkan pada mencapai masa kejayaan Islam itu sendiri. Nah, dari mana sumber pendapatannya itu? Yaitu dikelola oleh sebuah lembaga yang dinamakan dengan Baitul Mal. Mohon maaf, hari ini notabene Baitul Mal itu hanya mengelola zakat. Ini kesalahan yang paling besar. Pada saat kita mendefinisikan Baitul Mal itu hanya mengelola zakat. Sempit sekali. Seharusnya Baitul Mal itu merupakan bank yang sentral. Kementerian Keuangan istilahnya. Ya, Kementerian Keuangan Aceh, misalnya Kementerian Keuangan Indonesia, mereka mempunyai sebuah sumber yang itu menjadi pembiayaan negara. Dari mana sumber pembiayaan? Kalau misalnya kita ingin melihat dalam beberapa kitab turas seperti Al-Maghazi, kitab peperangan, sumber pembiayaan pertama sekali itu memang dari peperangan. Ghanimah. Dari ghanimah. Dan ghanimah itu, ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Ghanimah itu adalah harta rampasan dengan peperangan. Ada harta tanpa peperangan, yaitu fa'i. Pajak. Fa'i itu pajak, sehingga orang Aceh kan memanggil fa'i. Istilah-istilah pada masa dulu. Ya. Nah, pajak nanggro kalau kata orang dulu misalnya. Tapi fa'i itu adalah sesuatu yang memang diperolehi tanpa ada peperangan, dengan baik. Sukarela. Dengan baik, istilahnya dengan adanya kerjasama, maka adanya jumlah yang memang harus disetor. Ya. Ini yang memang menjadi sebuah sumber pendapatan bagi negara. Kalau kita mau mengoptimalkan kehidupan negara, ternyata itu sama sekali tidak ada sebuah teori pun yang mengatakan pajak itu akan bisa membangun negara. Tidak ada. Tapi negara-negara maju sekarang sumber pendapatannya dari situ. Ya. Pemahaman yang salah nih mungkin. Ya. Sekarang coba lihat di beberapa negara bagian di Amerika, di Philadelphia, dan beberapa negara bagian di Amerika yang katanya mereka itu sangat concern untuk membantu negara lain. Kehidupan mereka di sana sangat kacau balau. Karena apa? Dikarenakan mereka juga menghidupkan dengan pajak. Nah, dan pajak ini sama sekali tidak fair. Nah, kenapa? Dan berulang kali kita sudah menceritakan di dalam kesempatan ini, di radio ini, banyak penyelewengan terjadi itu di pajak. Dan itu mau pungkiri mau gimana, memang realitas seperti itu. Dan saya bukan saya yang mengatakan, ini adalah fakta. Tapi kalau seandainya di zakat, di wakaf, di infak, ya, kalau saya sering menyebutkan dengan tiga kategori. Pada saat kita bercerita tentang pada pertemuan yang lalu, bagaimana sebuah instrumen keseimbangan pasar uang itu, liquid money, bagaimana bisa cair transaksi itu, ya dikarenakan adanya investment saving tadi, adanya investasi, dan investasi tersebut mempunyai apa yang dinamakan dengan tabungannya. Dan tabungan itu memang diperuntukkan untuk kebutuhan akhirat dan untuk kebutuhan dunia, atau kita singkat dengan saving aduhai. Ya, saving aduhai, akhirat dan dunia maksudnya. Singkatannya. Nah, di tatanan fiskal ini kita memang harus concern, Bang Jolang Kasa.
Harus konsen bahwasanya harus betul-betul kebijakan zakat, sedekah, dan wakaf itu menjadi instrumen pembangunan negara. Kenapa? Lihat para sahabat dulu, mereka membangun negara dengan uang pribadi. Abdurrahman bin Auf, sepertiga hartanya itu pernah diberikan modal usaha untuk penduduk Madinah. Berarti kan seluruh negara, seluruh negara Islam pada saat itu pernah mendapatkan uang dari salah seorang sahabat Kolang Murad. Namanya Abdurrahman bin Auf. Sepertiga pernah diberikan modal. Sepertiga lagi hartanya itu pernah diberikan hutang, menandakan pulang harus dikembalikan tanpa ada bunga. Dan sepertiga lagi hartanya itu pernah diberikan secara cuma-cuma. Yang menjadi pertanyaan, berapa harta kekayaan Abdurrahman bin Auf? Kan itu. Berapa harta? 64 juta triliun. Itu harta kekayaan dia. 64 juta triliun. Ya. Makanya ini merupakan sesuatu yang memang fantastis. Dia kaya, raya, ya, dan dia masuk surga dijamin oleh Allah. Hari ini, mohon maaf misalnya, kita belum tentu dijamin masuk surga oleh Allah dan tidak kaya. Nah, mereka adalah orang-orang yang memang mengejar akhirat, akan tetapi dunia mengejar mereka dengan hina dina. Ini instrumen fiskal secara umum. Maka hari ini kalau kita tidak mau berbenah diri, ya, khususnya Kota Lok Sumawai, tidak mau berbenah diri bagaimana cara meningkatkan income pendapatan asli daerah Kota Lok Sumawai, yaitu benahi tata data data orang kaya dan data orang miskin. Itu harus kita benahi sehingga apa? Teridentifikasi misalnya Menjelang Kasa. Lok Sumawai ada 100.000. Berapa ratus ribu penduduk? 600.000. Ya kan? 200.000. 200.000 penduduk Lok Sumawai, ada 50.000 orang kaya. Dalam artian 50.000 itu menguasai harta kekayaan di Lok Sumawai ini 80%. Kekayaan yang ada di Lok Sumawai 80% itu dikuasai oleh 50.000 orang. Berapa zakat mereka? Katakanlah setelah kita identifikasi mereka ada satu orang tuh jamaah kita, dia punya zakat dalam 1 tahun itu 500 juta, Bang. Satu orang 500 juta. Ada yang 2 miliar. Nah, kalau 2 miliar 500 juta semuanya dikumpulkan, ayo kita buat program strategis untuk pembangunan Kota Lok Sumawai. Kita perlu pabrik industri apa? Bangun dari dana zakat tersebut. Oh, nggak boleh Ustaz. Siapa bilang nggak boleh? Kalau seandainya dana zakat itu diberikan sahamnya kepada orang fakir miskin. Contoh misalnya kita buat pabrik cold storage untuk penampungan ikan. Hari ini kan semua kita pada saat lagi panen tongkol itu kan dibuang, mubazir. Harga tongkol kalau lagi mahal 15.000, kalau lagi tidak ada harga, kalau lagi banjir itu tidak berharga, diinjak-injak. Nah, kenapa? Begitu kita punya cold storage, pabrik pendingin itu, maka kita tampung. Berapa harganya? 15.000, kita beli 15.000. Setelah itu kita olah, bisa jadi kemamah. Kemana jual kemamah? Ayo pasarkan secara nasional. Kemamah itu harus bisa tahan 2 tahun diproduksi. Ayo kita produksi ikan kayu yang masih kayu asli, menjadi souvenir. Siapapun yang datang ke Aceh akan membeli ikan kayu tersebut. Nah, siapa yang memiliki saham pabrikan ini? Orang fakir miskin yang ada di Kota Lok Sumawai. Sehingga apa? Mereka yang fakir miskin, mereka itu memang tidak bisa, mau digembleng kayak manapun, mau dikasih usaha kayak manapun, mereka tidak akan pernah bisa. Ayo berikan mereka uang bulanan, ya kan? Jadi banyak istilah sekarang, misalnya hari ini orang mengatakan jangan beri ikan, jangan beri ikan, beri pancing. Dikasih pancing, orang nggak bisa mancing, nggak dapat juga ikannya. Nggak berani ke laut deh. Bukan nggak berani, ada orang, misalnya seperti saya sendiri, saya paling nggak tahu cara mancing, Pak. Ya, kalaupun disuruh mancing, ya kan, dikasih pancing, tentu saya nggak akan dapat ikan. Paham maksudnya kan? Ya. Jadi tidak semua orang itu begitu dia mancing bisa dapat ikan. Ada orang, yang ini cerita teman saya, begitu datang dia, ini udah 2 jam, orang mancing, nggak dapat dia, nggak dapat, putar sana putar sini, ganti umpan sini, nggak dapat. Ya, begitu datang dia, 15 menit langsung digigit. Udah tahu lubuknya ya. Bukan udah tahu lubuk, tuahnya. Ya, begitu dia mancing dapat. Jadi dia terkenal dengan salah satu varietas ikan yang misalnya sotong.
Oh, udah datang Raja Sotong nih. Kita tunggu aja lah pemberian dari dia, sedekah. Nah, hal-hal seperti ini yang memang harus kita mempunyai pemahaman yang istilahnya memang harus komprehensif. Tidak semua orang pada saat kita didik, kita berikan life skill dan dia bisa. Ya, dan dia bisa eksis. Tapi ada orang yang memang begitu kita didik, dia punya bakat alamnya dan dia bisa sustainable dalam hal berusaha. Silahkan kalau ada orang seperti itu. Tapi kalau misalnya ada tipe orang memang pekerja, bukan pebisnis, dikasih bisnis apapun dia tidak akan pernah sukses. Tapi dia disuruh bekerja. Kalau kerja oke dia. Nah, maka zakat, infak, wakaf ini memang harus disesuaikan dengan instrumen kebutuhan dalam sebuah daerah. Karena ini adalah instrumen fiskal yang paling terpenting. Jadi nggak ada cerita pada saat kita bercerita tentang kemarin bagaimana bisa menghidupkan investasi, dari mana modal. Ternyata dalam Islam sangat gampang, ya, sangat gampang dalam Islam. Begitu kita mempunyai project, katakanlah project penggemukan kambing dengan peternakan kambing, ya. Ayo kita hitung berapa rapnya semuanya, lokasinya di mana, lahannya di mana, siapa manajernya, tentukan semuanya dengan expertnya, berapa perlu dana. Maka ini diwakafkan, lelang wakaf untuk project kambing, yaitu katakanlah misalnya 500 juta. Orang pasti mau. Kenapa? Karena dengan dia bersedekah di situ, pasti pahalanya akan terus mengalir. Nah, ini hal-hal seperti ini, kebijakan fiskal seperti inilah yang memang harus kita desain bersama. Jadi tidak mungkin daerah ini bisa dibangun, ya, dengan kita hanya mengharapkan uluran tangan dari orang luar. Kalau bukan kita yang membangun, tidak akan pernah bisa. Nah, itu dia. Maka kita harus merubah, perbaiki tata data yang ada di kota kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengidentifikasi semuanya, berapa jumlah orang yang kaya, dengan standar yang kita atur dan kita susun. Katakanlah misalnya kalau di Luxembourg standar kayanya 5 juta ke atas sudah di atas kemiskinan. Nah, tapi kalau misalnya di bawah 5 juta, dia mungkin masih istilahnya masih mutawiyat, ya, masih susah kehidupannya. Ya, Itu dia. biaya hidup lebih mahal. Biaya hidup lebih mahal. Nah, saya timbul pertanyaan ini. Ya. Kalau mungkin secara pajak itu unsurnya keterpaksaan, tapi kalau sisi zakat mungkin kerelaan, ya, ada misalnya kewajiban dalam diri untuk memenuhi kewajiban agama. Betul. Karena faktor ini sehingga menjadi lebih mudah. Bagaimana Ustaz Ahmad? Ya, jadi ada hal yang menarik ungkapan dari salah seorang pada saat saya buat penelitian S2, S3 saya tentang zakat. Pada saat saya lagi turun ke lapangan menanyakan bagaimana kepatuhan para responden tentang zakat. Ternyata yang paling patuh membayar zakat itu adalah Bang Jol, petani. Petani, ya. Ya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya ini bukan kewajiban, tapi ini adalah hak mereka. Coba bayangkan makomnya, makomnya itu sudah tinggi sekali. Kenapa mereka membayar zakat? Dikarenakan ini adalah pemberian dari Allah. Kalau Allah kirim tikus, ya kan? Yeah. Kirim tikus, maka tidak akan pernah jadi panen. Hari ini pada saat kita, katakanlah misalnya PNS, kita terlalu nyaman dengan pendapatan kita, sehingga apa? Gaji kita hanya dipotong oleh bendahara dan kita tidak tahu. Suatu hari Allah mengirim tikus ke kantor kita. Ya, sehingga apa? Sehingga gaji kita terlambat dibayar, ya kan? Sehingga tukin kita terlambat dibayar, sehingga sertifikasi kita terlambat dibayar. Itu sebenarnya ujian bagi kita agar apa? Agar kita selalu mengadahkan tangan kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Nah, hari ini mungkin ini yang terlupakan oleh kita. Sehingga apa? Sehingga kita merasa bahwasanya karena ini memang profesional saya. Nah, ini yang paling bahaya. Kenapa saya bisa hari ini seperti ini di RRI? Karena memang profesional. Enggak. Karena Allah memang sayang sama kita. Diberikan suara, coba kita diberikan sedikit aja keselak nih. Nggak bisa keluar suara ini. Suara Bang Jong yang sangat merdu, nah, ini yang dinanti-nanti oleh pemirsa, hilang dalam beberapa hari. Nauzubillah, serak batuk. Ya, serak batuk. Dan bisa saja. Ya. Itu dia Bang Jong. Iya. Nah, tujuan dari kebijakan fiskalnya Pak dalam perspektif Islam ini berarti kesejahteraan
secara menyeluruh? Fakir miskin ya? Tujuannya ke fakir miskin atau kemandirian ini? Nah, kalau zakat dia punya golongan tersendiri. Nah, dan dia tidak boleh istilahnya ditambah-tambah lagi. Contohnya 8 asnaf Ya, itu sudah konkret. Konkret. Nggak boleh nambah. Contoh misalnya fakir miskin, datang kita misalnya kita sepakat buat masjid. Nggak boleh. Ya, karena nggak ada asnaf masjid. Ya, maka saya sangat menentang keras apabila ada Baitul Mal yang ingin membangun rumah. Rumah Allah saja tidak dibenarkan untuk dibangun, apalagi rumah duafa. rumah amil. Misalnya seperti itu ya. Mohon maaf misalnya. Berarti salah ini ya. Mungkin karena diniatkan garim nih, terutang. Nah, teriak. Ya mudah-mudahan nanti tidak salah ya di hari akhirat ya. Kita doakan seperti itu. Pada saat nanti dihisab, kenapa kamu buat rumah ini? Nah, karena dijawab karena ini garim, terutang. Mudah-mudahan tidak disalahkan oleh Allah. Nah, karena kita mempunyai skala prioritas, fakir miskin itu apa kebutuhannya? Itu yang harus kita yang harus kita penuhi. Pada saat dia memang sudah punya rumah, ya kan? Jangan kita buat rumah baru. Nah, itu dia. Pada saat mereka tidak mempunyai rumah, ayo kita tawarkan, siapa fakir miskin di sini yang mau buat rumah? Itu kan? Nah, padahal mereka tanah juga kagak ada misalnya. Tanahnya juga misalnya tidak jelas statusnya. Ini hal-hal yang memang harus menjadi. Dan salah satu pengalaman pada saat kita melakukan survei dampak pembuatan rumah, ya, rumah bantuan itu, apa dampaknya? Ada salah seorang nenek namanya Nek Bulin, ini dipanggil ya, Nek Bulin tersebut dibangun rumah oleh salah satu lembaga zakat. Apa yang terjadi Bang Jo? Dulu orang paling sering ngasih makanan untuk Nek Bulin tersebut. Ngantar kue, ngantar kuah, ngantar makanan, apa saja diantar oleh tetangga. Sewaktu rumahnya masih Reo. Begitu dibangun oleh salah satu lembaga, ya kan? Sudah bagus, pasang listrik, tidak ada lagi yang ngantar bantuan. Yang kedua, bayar listrik, tidak ada. Tidak ada dana. Sehingga apa? Listrik ada, tapi tidak nyala. Karena ini konsep kita yang salah. Pada saat kita ingin membangun rumah, katakanlah si A, si B, si C di kampung, ayo kita rembuk. Ini layak atau tidak? Ya kan, secara agama, kalau layak atau tidak, ada kewajiban-kewajiban lain yang memang harus tanggung jawab masyarakat sekitar terhadap orang yang kita bantu juga. Mau nggak seperti itu? Kalau mau, kita bangun. Tidak ada pendekatan antropologinya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga orang-orang yang dibantu bantuan rumah ini ya sudah keluar dari levelnya itu, dari dari asnafnya. Ini yang membuat ngapain lagi membantu dia, orang dia udah dapat bantuan rumah. Misalnya seperti ini. Ada pendekatan-pendekatan yang memang harus kita lakukan. Kalau seandainya memang dia cocok dibantu rumah, silahkan, nggak ada masalah ya, karena memang dia tanah sendiri, dia tidak mempunyai tempat tinggal, rumahnya memang semuanya bocor, tidak layak dihuni, ya kan? Anaknya memang sudah tidak ada lagi, misalnya, udah semuanya udah keluar, maka itu harus dibantu dengan syarat kita panggil semua orang kampung, kita buat komitmen, nenek ini, ibu ini, mi ini tetap harus menjadi tanggungan kita, harus menjadi tanggung jawab kita. Pendekatan-pendekatan seperti itulah yang memang ini selama ini mungkin kita kurang melakukannya. Saya kira demikian, Bang Jo. Iya. Nah, kalau bicara tentang kebijakan fiskal dalam Islam dan Aceh yang secara sudah ada undang-undang ya terkait dengan kanun syariat Islam, kalau diterapkan memang tidak ada kendala atau belum mencoba nih? Sekarang di mana ada kewajiban CV PT membayar zakat? Tidak ada, belum ada. Tidak ada. Ya, itu dia. Contoh misalnya. Cuma pajak yang dikejar. Ya, cuma pajak yang dikejar. Nah, akhirnya lari. Itu dia. Atau deal-dealan ya. Itu kurang tahu saya. Masalah deal-dealan saya kurang tahu. Tapi Bang Jul punya rezeki diberikan oleh Allah, masa nggak mau bayar zakat? Kan itu kan? Kalau nggak mau bayar berarti memang tunggang, istilahnya bahasa aja ya. Memang bandel sekali.
ya. Orang kita bekerja, misalnya dulu waktu kita NGO kan sering itu, kita disuruh berbicara di depan, misalnya kasih training, 1 jam dibayar $200. Kita bilang, nggak wajib zakat $200. Nah, nggak mungkin lah. Ya, kenapa? Karena Allah berikan kepada kita kemampuan berbicara, ya kan? Coba kalau seandainya ada salah seorang itu yang memang dia pita suaranya tidak ada lagi, dan dia harus pasang alat itu ratusan juta untuk bisa keluar suara. Coba bayangkan, ratusan juta ya untuk menggantikan itu supaya suaranya itu keluar seperti ini. Harus dipasang. Nah, begitu juga dengan telinga. Ada orang yang memang telinganya udah nggak bagus, harus dioperasi semuanya ratusan juta. Maka tubuh kita, kalau seandainya kita mau menghitung-hitung dengan nominal, mahal sekali, Bang. Mahal sekali. Ya. Mahal sekali. Nah, Bang Jul merasakan sendiri bagaimana rasa mahalnya mata. Begitu hilang kacamata langsung, apa Buram. ini? Apa ini? Nggak jelas langsung, kabur langsung. Nah, pada saat kita diberikan kemampuan seperti itu, maka ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Yang itu harus kita rubah. Allah berikan kepada kita kelebihan rezeki, maka inilah yang harus kita rubah. Maka kita harus mengeluarkan rezeki tersebut. Dan orang tidak akan pernah berani lari dari zakat. Kenapa? Pada saat dia bayar zakat, itu akan didoakan. Akan didoakan kan sama orang-orang yang menerima zakat. Ya. Doa menerima zakat. Doa orang penerima zakat itu sungguh luar biasa. Maka bayangkan dia akan mengejar mengeluarkan zakat, dia akan menerima keberkahan dari orang yang mendoakan zakat. Banyak kebaikan yang terjadi pada saat zakat itu terlaksana, pada saat sedekah itu terlaksana, pada saat wakaf itu terlaksana. Bahkan di dalam instrumen fiskal Islam itu kita at-taribah fi daulatil islamiyah, jenis kutipan di dalam negara Islam itu berbeda menurut status warga negara. Nah, misalnya orang kafir yang tinggal di negara kita, misalnya ada orang Kristen, ada orang apa, mereka kita lindungi hartanya, martabatnya, marwahnya. Mereka membayar jizyah, membayar poll tax, pajak kepala. Sama seperti kita membayar zakat fitrah. Itu pada saat mereka mempunyai perdagangan, mereka membayar usyur. Pada saat mereka mempunyai perkebunan, ya, maka mereka membayar yang dinamakan dengan kharaj. Nah, ini instrumen ini sebenarnya sangat penting, harus diketahui oleh para pengambil kebijakan negara. Supaya apa? Karena inilah cara memakmurkan negara. Percayalah, kalau ini ditangani oleh orang yang saleh, negara ini akan saleh. Tapi kalau ditangani oleh perampok, semua akan jadi perampok. Itu dia, Bang Jo. Baik, Ustadz, ini waktu juga terbatas. Ya. Mungkin kesimpulan ini terkait dengan pembahasan kita ini, ya. Ustadz. Kebijakan fiskal dalam Islam itu sangat menarik, karena ini merupakan salah satu instrumen yang memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menstabilkan ketersediaan pasar barang, ketersediaan pasar uang. Maka kalau kita ingin mewujudkan kestabilan pasar uang, pasar barang, caranya dengan menerapkan kebijakan fiskal di dalam Islam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada negara tercinta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.